menjelaskan bab tentang peranan fisika bagi kehidupan. Di dalam bab ini terdapat dua subbab yang akan saya jelaskan. Yang pertama, hakikat fisika. Yang kedua, peranan fisika bagi kehidupan manusia. Hakikat fisika. Yang pertama, hakikat fisika. Fisika merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan alam atau dikenal dengan sains. Sains merupakan cabang pengetahuan yang berawal dari fenomena alam. Sains didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan tentang objek dan fenomena alam yang diperoleh dari hasil pemikiran dan penyelidikan ilmuwan yang dilakukan, keterampilan bereksperimen dengan menggunakan metode ilmiah. Definisi ini memberi pengertian bahwa sains merupakan cabang pengetahuan yang dibangun berdasarkan pengamatan dan klasifikasi data, dan biasanya disusun dan diverifikasi dalam hukum yang bersifat kuantitatif yang melibatkan aplikasi penalaran matematis dan analisis data terhadap gejala-gejala alam. Dengan demikian, pada hakikatnya, sains atau fisika merupakan ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya dan melalui suatu rangkaian kegiatan dalam metode ilmiah. Sains memiliki dua sisi, yaitu sebagai proses dan sisi lain sebagai produk. Proses sains merupakan upaya pengumpulan dan penggunaan bukti untuk menguji dan mengembangkan gagasan. Suatu teori pada mulanya berupa gagasan imajinatif dan akan tetapi sebagai gagasan imajinatif selama belum bisa menyajikan sejumlah bukti penggunaan bukti sangat pokok dalam kegiatan sains termasuk fisika. Adapun penggunaan bukti yang sangat pokok dalam kegiatan sains termasuk fisika yaitu A. Fisika sebagai ilmu. Fisika merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari gejala alam yang meliputi fisika, kimia, pengetahuan tentang bumi, dan antariksa serta biologi. Fisika sebagai ilmu pengetahuan alam mempunyai beberapa ciri sebagai berikut. 1. Memiliki objek kajian yang konkret (nyata dan ada). Kajian yang dilakukan dapat berupa tingkah laku dan kondisi fisik dari benda tersebut. Sebagai contoh, dari kajian ini adalah berupa kondisi fisik adalah seperti kajian mengenai pengaruh perubahan suatu benda karena suatu lingkungan. 2. Dikembangkan berdasarkan pengalaman atau melalui percobaan yang disengaja. 3. Sistematis, yaitu menggunakan langkah-langkah yang urut dan bersifat baku. 4. Menggunakan cara berpikir yang logis dan konsisten. 5. Hasil kajian bersifat objektif. 6. Hukum fisika yang dihasilkan dari berbagai percobaan berlaku umum, tapi dengan beberapa ketentuan pendukung. Cabang-cabang fisika. B. Cabang-cabang fisika. Fisika memiliki ruang lingkup pembahasan yang cukup luas. Dengan sebab inilah banyak cabang-cabang ilmu yang menjadi perluasan dari ilmu fisika yang dijelaskan di bawah ini. 1. Mekanika merupakan cabang fisika yang mempelajari tentang gerak. Mekanika klasik dibagi menjadi dua bagian, yaitu A. Kinematika, membahas tentang suatu objek yang bergerak
tanpa menyelidiki sebab mengapa. B. Dinamika mempelajari tentang objek yang bergerak dengan mengetahui penyebabnya. 2. Fisika kuantum merupakan cabang fisika yang menggantikan mekanika klasik pada tataran atom dan subatom. 3. Mekanika kuantum merupakan cabang dasar fisika yang menggantikan mekanika klasik pada tataran atom dan subatom. 4. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik. 5. Elektrostatis merupakan ilmu yang mempelajari listrik statis. 6. Elektrodinamika adalah ilmu yang mempelajari muatan listrik yang bergerak. 7. Bioelektromagnetik merupakan disiplin ilmu yang mempelajari fenomena listrik, magnetik, dan elektromagnetik yang muncul pada jaringan makhluk hidup. 8. Termodinamika adalah kajian tentang energi atau panas yang berpindah. 9. Fisika inti adalah pengkajian atom atau bagian-bagian dari atom. 10. Fisika gelombang adalah cabang fisika yang mempelajari tentang cahaya. Optika geometris adalah cabang fisika yang mengkaji pertentangan dari benda-benda angkasa. 12. Fisika medis membahas penggunaan ilmu dalam bidang kedokteran, di antaranya biomekanika, bioakustik, biooptik, biolistrik. 13. Kosmologi atau astronomi mempelajari tentang perbintangan dari benda-benda angkasa. 14. Fisika radiasi mempelajari proses energi yang bergerak melalui media atau ruang yang diserap oleh benda lain. 15. Fisika lingkungan mempelajari kaitan fenomena fisika dengan lingkungan, seperti fisika tanah dalam bumi atau permukaan, fisika udara, fisika gempa, fisika laut, meteorologi, fisika awan, dan fisika atmosfer. 16. Geofisika mempelajari tentang gempa magnet bumi, gravitasi termasuk pasang surut, dan anomali gravitasi bumi. 17. Ekonomi fisika merupakan aplikasi fisika dalam bidang ekonomi. 18. Fisika komputasi merupakan sains komputer dan matematika terapan. 19. Fisika modern mempelajari materi dalam skala atomik yang bergerak cepat. Ruang lingkup ilmu fisika. Ruang lingkup aktivitas makhluk hidup dan tak hidup. Ruang lingkup ini meliputi tingkah laku dan aktivitas yang dilakukan makhluk hidup maupun tak hidup. Fokusnya, penelitian ini pada perhitungan besaran dalam kurung yang dapat diukur terkait dengan aktivitas yang terjadi. Contohnya adalah pengamatan terhadap jenis gerak dan nilai gerakan yang dilakukan oleh seekor rusa. Dan untuk contoh lain adalah besar energi kinetik ketika sebuah batu menggelinding dari atas bukit. Ruang lingkup kondisi fisik makhluk hidup dan tak hidup. Ruang lingkup ini mencakup kondisi fisik yang dapat dijangkau dengan besaran yang terkait dengan fisika. Contohnya, kondisi fisik sebuah fisik besi yang sedang dipanaskan. Dalam kondisi ini terdapat perubahan fisik dari benda yang berupa pemuaian panjang maupun lebar. 2. Peranan fisika bagi kehidupan manusia. Yang pertama, bagi kedokteran dan kesehatan. 1. Penemuan sinar ronsen untuk mendeteksi patah tulang. 2. Penemuan sinar laser
untuk memecahkan batu ginjal dalam tubuh manusia. 3. Penerapan konsep pemantulan cahaya dalam proses pembedahan. 4. Penemuan peralatan gelombang radio untuk mendeteksi kondisi bayi di dalam perut. 5. Penemuan sinar gamma untuk proses sterilisasi peralatan bedah. 2. Bagi pertanian. Penemuan bibit unggul dari proses rekayasa genetika. 2. Penemuan peralatan pertanian yang membantu kerja petani seperti mesin bajak sawah. 3. Bidang transportasi. 1. Penemuan konsep tekanan di dalam ruang yang tertutup yang mengilhami terciptanya konsep mesin berbahan bakar minyak. 2. Penemuan konsep gerakan benda yang berpengaruh terhadap pembuatan mobil dan motor. 3. Pembuatan kereta maglev menggunakan superkonduktor. 4. Bidang industri. Penemuan berbagai jenis mesin. 2. Penemuan teknologi laser untuk membantu supervisi industri, mendeteksi retak dalam struktur logam, penggunaan sonar dalam industri kelautan, penggunaan gelombang akustik untuk mendeteksi kandungan gas atau minyak bumi. Bidang komunikasi. 5. 1. Gelombang elektronik pada telepon genggam. 2. Fiber optik untuk jaringan internet. 3. Pengiriman data melalui satelit. 6. Bidang energi. 1. Generator sebagai penghasil energi listrik. 2. Penggunaan radioaktif sebagai reaktor nuklir. 3. Sel surya sebagai energi alternatif. Contoh soal nomor 1. Mengapa fisika dapat dikatakan sebagai ilmu? Fisika dapat dikatakan sebagai ilmu dikarenakan fisika merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari gejala alam yang meliputi fisika, kimia, pengetahuan tentang bumi, dan antariksa serta biologi. Soal nomor 2. Cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang objek yang bergerak dengan mengetahui penyebabnya adalah cabang. Fisika dapat dikatakan sebagai ilmu dikarenakan fisika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang objek yang bergerak dengan mengetahui penyebab bergeraknya adalah cabang ilmu yang bernama dinamika. Soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan apa yang menjadi ruang lingkup ilmu fisika dan jelaskan hal-hal yang meliputinya. Terdapat 2 jenis ruang lingkup dalam ilmu fisika, yaitu A. Ilmu fisika ruang lingkup aktivitas makhluk hidup dan tak hidup. Ruang lingkup ini meliputi tingkah laku dan aktivitas yang dilakukan makhluk hidup maupun tak hidup. Fokusnya penelitian ini pada perhitungan besar-besaran yang dapat diukur. B. Ruang lingkup kondisi fisik makhluk hidup dan tak hidup. Ruang lingkup ini mencakup kondisi fisik yang dapat dijangkau dengan besar-besaran yang terkait dengan fisika.